Terima kasih kawan-kawan jurnalis masyarakat sipil dimanapun Anda berada, dan saya masih bersama dengan dua tamu kita, Pak Herlambang dan juga Kak Awi. Tadi menarik sekali, sebelum jeda kita bahas soal undu delay. Tadi Bang Herlambang singgung soal undu delay, penundaan kasus tanpa alasan. Dan juga di kasus jurnalis Muhammad Darwin Fathir ini juga kan terjadi hal demikian. Dan juga makanya kemarin sempat dilakukan pra-peradilan untuk menanyakan kasus undu delay ini, kenapa kemudian terjadi penundaan. Namun sebelum ke sana, Bang Herlambang, saya ingin bertanya, jika perkara berhenti setelah ditetapkannya tersangka, ini kemungkinan apa yang terjadi, Bang? Maksudnya apakah apa penyebabnya kalau bisa dilihat dari sisi hukum? Ya, sebenarnya kalau kita refleksikan ya dari kasus yang begitu jelas, ada dokumentasi atau rekaman ketika terjadi kekerasan, dan korban juga mengenali siapa pelaku, dan pelaku apalagi juga sudah ditetapkan tersangka. Justru pertanyaan besarnya adalah kenapa tidak diteruskan, gitu ya. Nah, di akhir sesi atau di pamungkas apa yang saya sampaikan dalam keterangan ahli, itu kan mempertanyakan apakah ini persoalan profesionalitas, ataukah ini persoalan kapasitas, atau ada faktor lain di luar profesionalitas dan kapasitas, ya. Nah, saya khawatir dugaan saya menjadi lebih kuat karena kultur impunitas itu terjadi di institusi kepolisian, dan ini juga merefleksikan kepentingan politik kekuasaan yang begitu eksesif dan melakukan kekerasan berulang tanpa ada proses pertanggungjawaban. Padahal kita tahu ya, kalau dalam kasus-kasus semacam ini sebenarnya bukan kasus yang rumit ya, karena sudah ada bahkan proses yang sampai pada level penetapan 4 tersangka, gitu ya. Jadi memang ini seharusnya bisa dilanjutkan saat itu juga, tidak terjadi. Seharusnya tidak terjadi undu delay ya. Iya, gitu. Kalau tadi saya komparasi dengan kasusnya jurnalis Nur Hadi yang kebetulan juga mendapatkan kekerasan, tidak ada dokumentasinya, bahkan tidak jelas siapa, kan. Tapi akhirnya bisa terbongkar kasus itu dan berproses dihukum. Padahal peristiwanya 2021 ya, dan persidangannya juga berjalan di tahun-tahun berikutnya. Oke, berarti sudah sering juga ya mendapati ataupun juga kasus-kasus serupa kekerasan terhadap jurnalis. Tapi pertanyaan lanjutan nih, Bang. Apakah memang dalam kasus serupa ini terjadi undu delay dan lain sebagainya? Apakah ada indikasi apakah ada indikasi masalah struktural dalam penyelidikan? Anda lihatnya seperti apa? Iya, jadi mungkin begini cara bacanya ya. Kita tahu bahwa kewenangan polisi kan penyidikan. Dan pada saat proses itu berlangsung, tentu kan ada indikator-indikator. Kalau polisi itu menyatakan tidak layak, ya dia harus menghentikan. Tapi kalau dalam kasus yang terjadi dalam konteks kasusnya Mas Darwin ini kan pelaku sudah jadi tersangka. Dokumentasi atau bukti-buktinya juga sudah ada. Jadi ini bukan lagi soal profesionalisme, karena ini prosesnya udah ada gitu loh. Nah, justru pertanyaan besar adalah kenapa berhenti gitu ya? Apakah memang ada intervensi secara politik, entah itu di dalam institusi kepolisian atau mungkin di luar institusi kepolisian? Apakah ada faktor di luar itu semua? Ini yang saya kira tidak boleh ya, penegakan hukum itu berjalan dengan politisasi. Kita harus sadari betul ada pasal 28I yang menyatakan pertanggungjawaban terkait dengan perlindungan, pemenuhan, penegakan hak asasi manusia, termasuk pemajuan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, khususnya pemerintah. Dan ada juga pasal 28E yang kaitannya dengan ini yang penting ya, soal prinsip yang juga menjadi hak, yakni persamaan di muka hukum, equality before the law. Undu delay itu adalah elemen dasar untuk mengatakan kualitas dari apakah hak
hak atas fair trial, hak atas persamaan di muka hukum itu dipenuhi atau enggak. Kalau undue delay itu terjadi, maka sebenarnya hak-hak itu hilang. Padahal hak-hak ini adalah hak konstitusional warga negara. Artinya korban kekerasan itu punya hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar berkaitan dengan kasus yang dia hadapi atau dia terima. Jadi sudah seperti itu. Jadi kalau misalnya di titik ini kita mendapati undue delay, penundaan tanpa alasan yang jelas atau penundaan karena hal yang tidak semestinya atau di luar kewajaran, maka ini saya khawatir karena undue delay adalah pintu masuk bagi impunitas, dan impunitas adalah kejahatan itu sendiri, dan dia menambah kejahatan baru yang bernama pelanggaran hak atas persamaan di muka hukum, dan jauh dari standar fair trial principles atau prinsip-prinsip peradilan yang adil. Oke. Berarti memang kalau masalah ini dibiarkan, ada potensi ataupun juga nanti takutnya ada intervensi pihak lain sehingga memang undue delay ini berpotensi nanti kasusnya expired atau kadaluarsa. Pertanyaan saya masih berkaitan dengan kasus undue delay ini, Bang. Berarti dengan intervensi kekhawatiran yang tadi disampaikan sama Mas Lambang, pertanyaan saya, seberapa serius negara kita menangani kasus kekerasan terhadap jurnalis? Sudah serius kah, Bang? Ini bisa dibaca dari konteks politik nasionalnya. Kita tahu bahwa problem impunitas itu bersejalan dengan konteks demokrasi yang melemah. Kita tahu bahwa kasus-kasus yang dihilangkan begitu saja pertanggungjawabannya itu berkorelasi dengan situasi penegakan hukum hak asasi manusia yang memang buruk sekali di lapangan. Kita tahu bahwa ada kekerasan yang dinormalisasi karena memang impunitas itu diawetkan oleh kekuasaan. Jadi berarti negara kita tidak serius. Iya, begitu mudahnya kan dijelaskan bahwa sebenarnya ini berkorelasi dengan kepentingan politik kekuasaan yang seringkali secara dominan itu mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Dalam naskah yang saya baru publikasikan, judulnya The Collapse of Negara Hukum, ya, ambruknya negara hukum. Di situ saya menstudi 3 hal: kebebasan ekspresi, kebebasan pers, dan kebebasan akademik. Ya. Jadi kasus-kasus kebebasan pers itu lebih banyak mendapati realitas impunitas. Kasus-kasus kebebasan pers itu seringkali mendapatkan kekerasan, dan kekerasan itu kemudian dinormalisasi. Penormalisasian itu juga bagian dari bentuk abusive itu sendiri. Jadi ada situasi apa yang saya sebut atau istilahkan normalizing abuse, atau kekerasan atau upaya represi itu menjadi hal yang biasa saja. Itu seringkali menjadi masalah yang bukan lagi hukum secara infrastruktur, tetapi menjadi problem budaya, sosial, dan seterusnya. Yang saya khawatir ini tidak menguntungkan bagi kerja jurnalis yang aman, dan tentu kedepannya akan berdampak pada jaminan kebebasan pers. Berarti jaminan kebebasan pers ini juga terancam, ya, seperti yang kita tadi bahwa ini ada korelasinya dengan demokrasi dan juga kemudian kebebasan berekspresi. Jelas, iya. Saya kembali ke Bang Awi. Ya, Bang Awi, ini kalau kita berbicara soal kinerja jurnalis di lapangan, saya ingin tanya lagi, Bang Awi, secara personal apakah merasa khawatirkah dengan adanya kasus-kasus dengan mudahnya dilakukan undue delay, terus kemudian apalagi menurut kita ataupun juga Bang Awi sebagai seorang pekerja jurnalis, ini itu kan mengancam keselamatan Bang Awi juga, apalagi yang terjun ataupun juga melakukan kerjaan itu, Bang? Ya, tentu ya. Tapi yang saya lebih berpikir sebenarnya ke masyarakat. Mungkin kalau jurnalis masih bisa kritis berpikir, tapi kalau masyarakat yang tidak tahu apa-apa, itu seperti apa bagi mereka, ya. Jadi memang ini pelajaran berharga buat kita, tidak hanya jurnalis ya, tapi ke masyarakat sipil. Sehingga menurut saya gerakan masyarakat sipil ini harus betul-betul kuat untuk selalu memberikan artinya memberikan
tanggapan terhadap situasi-situasi seperti ini, sehingga menjadikan pemerintah itu untuk saling menguatkan sebenarnya, untuk mengkritik, saling menguatkan dengan institusi-institusinya. Bukan berarti menganggap masyarakat sipil itu justru musuh, bukan. Justru sebenarnya ini menjadi muhasabah atau introspeksi ya buat pemerintah, bahwa seperti yang dibilang sama Pak Herlambang tadi, bahwa kalau ketika masyarakat kita sudah punya kecerdasan, kemampuan berpikir lebih bagus, kemudian melihat pers itu secara utuh, dan itu melambangkan bahwa demokrasi di satu negara itu jauh lebih bagus. Oke, berarti indikator persnya bisa kemudian makin vokal, misalnya untuk memberitakan kalau memang ada yang tidak sesuai dengan negara kita, negara demokrasi, berarti itu menunjukkan bahwa HAM dan juga demokrasinya berjalan bagus. Tapi Bang Awi, saya ingin tanya secara personal lagi, pernahkah mendapat intimidasi dari orang-orang atau nomor-nomor yang tidak dikenal? Terus Bang Awi hadapinya gimana? Ya pastilah ya, macam-macam kita di beberapa peristiwa ya, tidak hanya di lapangan, ketika waktu saya tugas di Poso, bertugas di Papua dan sebagainya, bahkan kadang ada kesan saling persaingan antara institusi ini ya, untuk saling mendapatkan pencitraannya masing-masing. Ya, tidak sedikit kita pernah sengaja untuk ditembak ya, padahal di situ kan ada mahasiswa, justru ada aparat lain di situ, malah kami ditembaki, kan nggak lucu itu. Itu ketika terjadi bentrok di kampus UNM. Nah, seperti itulah yang terjadi kondisi lapangan, itu bukan tembakan ini, itu tembakan gas air mata. Oke, tapi kalau misalnya intimidasi di luar kerja-kerja jurnalis, teror dan lain sebagainya, pernah merasakan juga tuh? Iya, pasti kayak seperti SMS dan sebagainya. Dan itu saya rasa itu menjadi bagian tantangan buat kita bagaimana menghadapinya. Dihadapi saja dengan bijak, dan pastilah ada rasa ini, apalagi ketika kita misalnya mungkin sempat berhubungan komunikasi dengan orang yang dianggap teroris ya. Jadi seolah-olah kita ini menjadi bagian dari situ. Dan saya pernah ditanyain juga, dan yang saya pikir cuma satu, bagaimana saya bisa melindungi keluarga saya, itu saja. Berarti memang tantangannya berat ya, tidak hanya diri kita sendiri, tapi yang saya pikir itu keluarga, bagaimana mereka lebih aman ya. Berarti khawatir Bang Awi tetap ada. Bekerja sebagai seorang jurnalis, teror-teror yang ada ini justru menambah khawatir teman-teman untuk melakukan proses peliputan di jalan. Saya kembali ke Bang Herlambang. Bang, ini kan kita tahu bahwa undue delay tadi sudah dijelaskan mungkin secara singkat, bahwa penundaan kasus tanpa alasan yang sah ataupun juga tanpa alasan yang jelas. Tapi kalau kita lihat di kasus ini, 6 tahun penundaan ini, apakah sudah masuk wajar atau ini sudah masuk pelanggaran serius? Di persidangan saya menjelaskan tentang reasonableness ya. Di situ ada beberapa indikator ya. Indikator tentang kompleksitas kasus, indikator tentang tempus ya, secara waktu, apakah memang dibutuhkan waktu panjang. Kemudian juga dikaitkan dengan uji konsekuensi, dampak. Nah, ini jelas bukan kasus yang wajar kalau sampai 6 tahun, karena terlalu banyak bukti yang bisa disajikan ya, dan institusi kepolisian itu sebenarnya luar biasa ya. Saya mengangkat kasus misalnya mengaitkannya dengan isu bom Bali misalnya. Di kasus bom Bali itu siapa sebenarnya pelaku sesungguhnya, dan bukti apa yang paling mendasari ya, penyelidikan itu dilakukan. Kan startnya itu dari sasis mobil, nomor seri. Nah, dari situ kemudian dilacak dan sebagainya, itu kan sangat kompleks ya. Tapi ketemu tuh dan diproses, bahkan ada hukuman yang terjadi konsekuensi bagi pelaku yang dialamatkan kepada sejumlah terdakwa ya. Nah, dalam kasus ini kan tidak perlu sampai sekompleks itu. Apalagi sejak tadi saya membandingkan dengan kasusnya Nur Hadi Tempo ya, yang kebetulan juga mendapatkan kekerasan yang sama dari institusi kepolisian, bahkan tidak ada dokumentasinya. Itu bisa disajikan bukti-bukti yang kemudian bisa menguatkan proses hukum untuk bisa bekerja. Jadi memang kasus yang tadi dikomparasikan atau dibandingkan bom Bali yang kompleks itu saja
bisa kemudian Bisa. cepat Padahal cuma nomor sasis mobil. Iya, padahal cuma apa ya, petunjuknya hanya Iya. nomor seri mobil itu saja bisa selesai, apalagi kasus yang ini sudah jelas bukti video dan juga fotonya. Tapi Bang, kira-kira menurut Abang siapa yang bertanggung jawab kalau misalnya kasus ini ditunda dengan alasan yang tidak jelas? Siapa yang harusnya bertanggung jawab? Sebenarnya konsep pertanggungjawaban dalam sebuah penegakan hukum ini kan bagian yang tidak terpisah dengan pasal 28I ayat 4 ya, Undang-Undang Dasar. Oke. Yang tadi saya sampaikan bahwa itu tanggung jawabnya negara, terutama pemerintah. Nah, kebetulan dalam soal penegakan hukum ini, itu yang mengerjakan tanggung jawab itu adalah polisi dan kejaksaan. Ya, karena polisi dan kejaksaan itu mewakili publik, dan publik memandatkan pada negara, dalam hal ini pemerintah. Jadi tanggung jawab itu ada di dua institusi ini, ya, karena ini kekuasaan yang sebenarnya turunan dari pemerintah. Nah, kalau ditanya siapa yang harusnya tanggung jawab, konsep konstitusi mengatakan pemerintah. Dalam hal ini dia dijalankan oleh polisi dan kejaksaan dalam soal penegakan hukum. Ya. Nah, kalau kita lihat kekuasaan kehakiman atau hakim itu juga punya tanggung jawab dalam upaya memastikan tidak lagi undue delay. Artinya dalam kasus pra-peradilan ini hakim tidak perlu ragu untuk memastikan bahwa tidak boleh ada undue delay dalam kasus ini. Jadi semua punya tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Oke, tadi juga kan menarik Bang Herlamang menyebutkan bahwa polisi dan kejaksaan ini mewakili pemerintah yang kemudian dituntut harusnya bertanggung jawab, dan juga ini mencederai kepercayaan publik. Dengan penundaan kasus ini, menurut Anda bagaimana dampaknya terhadap kepercayaan publik? Ya tentu satu bisa melahirkan ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum. Dan ini justru akan membawa implikasi yang lebih mendasar soal ketidakpercayaan Indonesia sebagai negara hukum. Nah, kan repot nanti kalau misalnya rakyat sudah tidak percaya, ini jangan-jangan bukan lagi negara hukum karena orang dipukuli begitu saja tidak pernah dipertanggungjawabkan. Jangan-jangan negara kekuasaan, negara yang penuh kekerasan dan dinormalisasi. Kita kan nggak ingin seperti itu ya, karena itu dulu kan kita ini Reichsstaat atau Mastaat misalnya gitu. Ini negara hukum atau negara kekuasaan. Nah, kalau lihat fenomenanya pembiaran seperti ini, impunitas bertahan, undue delay di mana-mana, sementara kita menyaksikan kekerasan alih-alih berhenti tapi terus bertambah, serangan terhadap masyarakat sipil misalnya, itu juga mengganggu ya upaya partisipasi politik kewargaan. Ini tentu berdampak luas bagi refleksi apakah Indonesia ini masih negara hukum atau jangan-jangan memang sudah bukan negara hukum demokratis seperti pasal 28I ayat 5 di Undang-Undang Dasar. Itu ada kata-kata negara hukum demokratis. Nah, khusus terkait dengan kerja-kerja jurnalistik ya, kenapa saya bilang kebebasan pers itu adalah persoalan hak asasi manusia. Kenapa? Karena satu, dia juga punya elemen menyampaikan informasi ke ruang publik. Dia juga punya elemen menyimpan informasi, dan warga negara itu juga punya hak untuk menerima informasi. Semua ini itu pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak atas informasi. Nah, bayangkan kalau persnya diganggu, berarti kan ada persoalan dengan hak atas informasi. Alih-alih berharap masyarakat itu berpartisipasi secara politik ya, atau partisipasi publik itu tidak akan berjalan kalau informasinya juga terganggu. Kenapa? Karena biasanya partisipasi publik itu akan semakin menguat, kesadaran politik kewargaan akan semakin tangguh dengan adanya pengetahuan informasi, dan itu menjadi pembelajaran bagi warga bangsanya. Oke, berarti memang ini sangat berkaitan ya, dan dampaknya sangat besar ya terhadap kepercayaan publik. Terus kemudian juga bagaimana publik menaruh harapannya untuk menerima informasi dari teman-teman jurnalis. Tapi saya ingin tarik ke belakang lagi Bang Lambang mengenai dengan undue delay ini. Undue delay ini apakah hal yang baru di Indonesia atau seperti apa, Bang? Dia bukan hal yang baru sebenarnya, karena standar tentang proses penegakan hukum itu kan sebenarnya sudah ada aturannya ya. Baik di dalam Undang-Undang Polri, kalau kita melihat tentang kewenangan kepolisian yang turunannya ke peraturan
Kapolri, ya, atau undang-undang kejaksaan yang turunannya adalah peraturan kejaksaan, ya, Perjab, ya, Perkap, itu kan sebenarnya aturan teknis yang mengatur ini semua, ya. Dan itu sebenarnya kalau dijalankan itu ada tuh tahapan-tahapan supaya kita bisa menguji apakah ini undue delay atau enggak. Dari aturan-aturan itu saja sebenarnya sudah bisa. Kebetulan ini tidak pernah diseriusi, tidak pernah menjadi elemen penting untuk menguji undue delay. Karena memang undang-undangnya sendiri tidak secara eksplisit, ya. Tetapi elemen undue delay itu dicegah melalui ketentuan-ketentuan operasional itu. Nah, dalam hal ini kita juga menjadi penting ya atau mendasar di Indonesia ke depan ya, karena pasal 158 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 2025 itu sudah mengatur tentang undue delay. Nah, artinya apa yang sudah menjadi kewajiban atau kewenangan yang dulu sudah diupayakan melalui peraturan teknis sekarang mendapatkan legitimasinya. Jadi dalam konteks Indonesia kita sebenarnya dalam posisi sebenarnya maju, tetapi dalam praktek masih ada legal gap tuh, atau masih ada keterbatasan ya dalam implementasi. Berarti ini bukan hal yang baru. Tapi Bang, biasanya di contoh-contoh kasus seperti apa? Atau adakah syarat-syarat gitu ya supaya orang bisa melakukan undue delay? Apa ketentuan-ketentuannya, Bang? Syarat untuk melawan atau menolak undue delay? Iya, boleh. Jadi kalau dalam konteks sistem hukum pidana hari ini atau hukum acaranya itu menyatakan soal kemungkinan warga negara menggugat ya melalui mekanisme pra-peradilan untuk membawa kasus undue delay melalui mekanisme pra-peradilan yang itu adalah leg spesialisnya dari hukum acara dalam kaitan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan. Nah, karena itu kewenangan yang mereka miliki. Ya. Nah, yang kedua tentu indikator-indikator yang bisa digunakan atau dimanfaatkan dalam analisis itu bisa menggunakan standar-standar hukum yang memang bermula atau berangkat dari doktrin. Doktrin-doktrin itu kan juga penting ya kedudukannya. Saya melihat bahwa perkembangan dalam sistem hukum pidana atau sistem hukum nasional, bahkan Mahkamah Agung sendiri itu sudah mendorong proses-proses putusan yang berbasis pada doktrin, termasuk doktrin hukum hak asasi manusia internasional. Apa yang saya contohkan di dalam persidangan itu adalah General Comment nomor 32. Di situ mengatur tentang tafsir pasal 14 Kovenan Hak Sipil dan Politik ya, yang sebenarnya kovenan ini sudah menjadi hukum Indonesia karena sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Di pasal 14 ayat 3 itu eksplisit tentang undue delay. Dan tafsirnya pun General Comment atau komentar umum nomor 32. Dan di situ juga sudah saya sampaikan ada elemen-elemen yang menjadi penting sebagai batu uji memastikan bahwa kerangka hukum yang bekerja prosesnya tidak tidak tertunda atau ada proses pelambatan dan penundaan yang tidak semestinya, istilahnya begitu. Berarti memang ini perlu juga untuk kita tahu. Tapi Bang, misalnya undue delay ini kan penundaan kasus ataupun juga penyidikan gitu ya dengan alasan yang tidak jelas. Misalnya kita nih sebagai orang awam, seberapa lama agar kita bisa melakukan pra-peradilan? Kalau misalnya mendapatkan kasus sudah ditunda, apakah ada waktunya misalnya 3 bulan itu sudah kita bisa melakukan pra-peradilan untuk menanyakan undue delay, ataukah ada batas waktu yang diatur seperti apa? Nah, ini menarik karena sudah teknis ya. Satu, basisnya kan memang kompleksitas kasus. Tentu bisa nggak standar terkait dengan kompleksitas kasus. Supaya ada standar bagaimana? Nah, kan biasanya institusi penegakan hukum itu juga ada laporan kemajuan. Ketika dia mencoba untuk mendorong penyelesaian kasus, dia harus melakukan evaluasi, ini sudah sesuai atau enggak, mana kekurangannya, dan dia punya tanggung jawab tuh untuk memastikan bahwa
undue delay itu tidak terjadi karena itu haknya korban. Oke. Bahkan haknya terdakwa kalau dia dituduh sebagai orang yang melakukan ya Kejahatan. itu juga bisa jadi haknya 4 orang polisi yang melakukan kekerasan. Hak hukum ya. Karena dia juga nggak mau berlarut-larut tersandra urusan undue delay. Jadi sebenarnya bisa kedua belah pihak ya. Bisa kedua belah pihak, korban terutama ya, karena posisi korban jauh lebih dirugikan dalam konteks ini. Sebenarnya untuk memastikan proses ini tidak undue delay adalah bagaimana komunikasi atau pertanggungjawaban dengan membuat laporan evaluasi atau pertanggungjawaban atau kemajuan itu menjadi penting. Indikasi-indikasi itu juga bisa harus dijelaskan ke ruang publik, termasuk misalnya apakah ada gelar perkara, atau kalau kesulitan dengan gelar perkara, apakah sudah mengundang ahli. Nah, sebagaimana dalam kasusnya Nur Hadi kan saya diundang oleh Polda Jawa Timur dalam rangka memastikan ini apakah sudah cukup untuk dikenakan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers tentang penghalang-halangan aktivitas jurnalisme. Nah, ini sebenarnya hal yang bisa diupayakan ya, ketika mendorong pertanggungjawaban kaitannya dengan undue delay. Oke, berarti memang bisa kedua belah pihak ya, korban ataupun juga yang disangkakan terhadap kasus ini juga bisa kemudian mempertanyakan alasan penundaan kasus ini seperti apa. Tapi saya ke Bang Awi lagi. Bang, kalau kita berbicara soal kinerja jurnalis di lapangan, kekerasan, bahkan bukan hanya jurnalis saja ya, masyarakat sipil pun, bahkan ada kemarin yang sempat viral pernyataan bahwa percuma lapor polisi, terus kemudian juga ini Bang Awi sendiri di kalangan teman-teman jurnalis dengan pengalaman 25 tahun menjadi jurnalis, kalimat percuma lapor polisi ini pernahkah terbesit di Bang Awi ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum atau seperti apa? Saya pernah berhadapan dengan masyarakat sendiri ya, bahkan saya pernah ditugaskan untuk meliput 2 kasus saat itu. Kasus yang di Luwu Timur, itu yang menyatakan bahwa 3 orang, jadi pasangan suami istri ini punya 3 anak, 3 anaknya 1 laki-laki dan 2 perempuan, katanya mendapatkan pelecehan seksual yang dilakukan oleh termasuk keluarga mereka sendiri ya, dan itu dilaporkan. Dan itu muncul ketika ditulis oleh rekan Eko di Multatuli, dan saya ditugaskan untuk meliputnya. Saya sampai ke Malili di situ, dan ada kasus lagi di sini ya, yang melibatkan istri dari oknum polisi ya. Dia melaporkan bahwa saudaranya meninggal karena oknum polisi ya. Jadi itu contoh kasus, dan banyak keluhan-keluhan memang di masyarakat terkait itu, bahwa jangan sampai kami yang melapor justru dari awalnya kami hanya saksi, malah bisa menjadi tersangka. Jadi ada ketidakpercayaan yang muncul ya. Cuma ya tetap kita memberikan edukasi ya. Putusan ada sama Anda. Kalau Anda merasa ini silakan dilaporkan. Kalau Anda merasa keberatan silakan dilaporkan. Tapi ya itu ketakutan itu, makanya sekarang di fenomenanya di lapangan ketika ada peristiwa, rame-rame orang menghindari untuk menjadi saksi karena ada ketakutan seperti itu. Jadi ada ketidakpercayaan terhadap aparat ini ya, sehingga ya otomatis citranya juga ikut meredup. Padahal semestinya kan ini makin coba meningkatkan kemampuan kinerja, tapi ya di sisi lain fenomenanya seperti itu. Di sisi lain juga Bang, keluasan pers dan juga HAM ini diukur dengan banyaknya informasi yang bisa diakses oleh masyarakat. Tapi di sisi Bang Awi kan kita jurnalis kerjanya adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Tapi jika misalnya dengan kasus ini jurnalis memilih untuk tidak meliput, itu apakah boleh Bang Awi? Ya kita lihat ininya ya, kita lihat kasusnya. Ada yang kita harus pandai-pandai memilah. Mana yang layak untuk kita liput, mana yang tidak. Karena ada mungkin kasus yang bisa mereka mediasi dulu, misalnya kasus antar keluarga dan sebagainya. Dan mana kasus yang sifatnya kalau sifatnya dia lebih berat ya otomatis mau tidak mau, kayak kasus kemarin ya. Ada banyak kekerasan sendiri di antara aparat sendiri ya, sampai ada yang meninggal dunia dan sebagainya.
seperti itu. Berarti memang kita harus lihat lagi konteksnya ya, seperti apa ini, apakah mengancam keselamatan juga, karena memang mau tidak mau kita harus mengamankan diri juga nih kalau lihat situasinya di lapangan seperti apa. Saya kembali ke Bang Herlambang. Bang, kita kembali ke kasus ini. Kemarin kan sudah ada pra-peradilan. Jika pra-peradilan ini berhasil, ini kira-kira apa langkah hukum selanjutnya sebaiknya yang diambil oleh korban? Berhasil maksudnya dikabulkan. Maka sebenarnya tanggung jawab itu melekat pada polisi yang punya kewenangan. Dan sudah sepatutnya polisi menjelaskan sampai di mana perkembangan kasus itu. Kemudian kalau dirasakan ada kesulitan, kenapa tidak dibuat gelar perkara? Maka saya usulkan gelar perkara, di mana masalah yang titik berhentinya itu karena apa? Jadi harus jelas. Dengan begitu kan publik timbul kepercayaan ya. Jadi nggak ada lagi tagar percuma laporan ke polisi ya. Hal yang seringkali saya coba dorong dengan perbincangan semacam ini adalah meyakinkan kepada polisi bahwa mereka itu bisa memperbaiki diri, mereka bisa melakukan upaya yang terbaik untuk republik ini, mereka bisa untuk memulihkan kepercayaan di ruang publik. Nah, saya kira jangan ragu kalau misalnya putusannya ternyata memang mengabulkan, maka polisi bisa bertindak cepat dan kita bisa mendorong proses-proses yang lebih lebih komunikatif dengan polisian untuk menagihkan putusan pra-peradilan itu. Berarti memang kita juga berharap bagaimana polisi bisa bekerja sama ya, jangan sampai kemudian kasus ini terlalu berlarut-larut lebih lama. Benar. Andai kata kalah pun juga harus bertanggung jawab kan, artinya tidak hilang, karena itu harus jelas posisi kasus itu ada di mana. Tapi dengan adanya kasus ini terkatung-katung lebih lama, menurut Anda apakah perlu ada reformasi mekanisme penyidikan kasus kekerasan terhadap jurnalis atau seperti apa? Polisi memang harus direformasi besar-besaran ya, dalam konteks hari ini ya. Karena kita tahu bahwa kewenangannya seringkali eksesif dan kita tidak ingin berulang kekerasan itu. Jadi problem ini bukan problem oknum, bukan problem personal, tapi struktural yang sifatnya institusional. Dan yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen politik pemerintah untuk tidak mempolitisasi institusi kepolisian, karena itu yang bikin merusak citra penegakan hukum dan citra negara hukum Indonesia. Dan sampai sekarang kita juga masih bagaimana menjaga marwah Indonesia sebagai negara hukum, negara demokrasi. Terakhir kepada Bang Awi dan juga Bang Herlambang, saya ke Bang Awi dulu nih. Bang, dari kasus ini apa pesan terhadap kawan-kawan jurnalis di luar sana? Paling pertama kita kembali ke standar sebagai jurnalis ya. Jadi jurnalis juga harus dari awal ya, di rekrutmen itu harus diedukasi bagaimana mereka harus paham etika pers dan ada yang namanya etika di jurnalistik sendiri ya. Dan kode etik itu yang harus dia pahami. Kemudian mungkin makin diperkaya dengan pelatihan-pelatihan yang baik pelatihan HAM mungkin dan atau pelatihan bagaimana juga berada di lapangan, dan mungkin juga tidak hanya pada jurnalis tetapi mungkin ke semua institusi ya, bagaimana ketika berhadapan sama jurnalis, utamanya misalnya di aparat keamanan, agar mereka paham, oh begini loh kerja-kerja jurnalis. Jadi harus saling memahami. Kalau ini tidak saling memahami, akhirnya akan selalu terjadi chaos dan ya tidak saling menghormati pekerjaan masing-masing. Padahal niatnya satu, bagaimana negara ini menjunjung demokrasi untuk jauh lebih baik. Berarti memang pemahaman dari teman-teman jurnalis juga sebelum turun ke lapangan untuk bisa mempersiapkan diri. Terakhir saya ke Bang Herlambang, Bang, apa hal penting yang perlu publik tahu dari kasus ini? Sekaligus pesan penutupnya, Bang. Ya, undue delay itu jelas akan melanggar prinsip mendasar dari persamaan di muka hukum. Dan kita tahu persamaan di muka hukum itu adalah bagian dari hak asasi manusia yang sebenarnya dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Artinya setiap warga negara berhak menagihkan kewajiban atau tanggung jawab negara untuk memenuhi hak warga negaranya.
Selain itu, kita tahu persamaan di muka hukum adalah non-derogative rights. Non-derogative rights itu artinya hak yang sama sekali nggak boleh dikurangi atau dibatasi. Artinya, kalau kita percaya bahwa ini prinsip universal hak asasi manusia, bahwa right to equality before the law adalah universal, maka tidak boleh kata tidak bahwa ini harus diupayakan secara sungguh-sungguh sebagai bagian penting menjamin negara hukum Indonesia yang lebih demokratis sekaligus melindungi hak asasi manusia. Oke, kita masih jauh, berarti Indonesia ini masih jauh ya dari kebebasan pers dan HAM. Ya, tantangan kebebasan pers kan harus dijawab oleh semua elemen di Republik ini, termasuk penegak hukum, komitmen politik pemerintah, dan juga didorong oleh upaya untuk memastikan jaminan perlindungan jurnalis atau masyarakat juga mendapatkan akses informasi yang lebih reliable atau dipercaya. Oke, baik. Terima kasih Bang Alwi, Bang Herlambang sudah bergabung bersama kami. Tentunya teman-teman jurnalis, masyarakat sipil, kawan-kawan dimanapun Anda berada, kasus ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Bagaimana kita harus sama-sama solid untuk mengawal kejadian-kejadian ini. Kita harapkan tidak kembali terulang di teman-teman jurnalis maupun juga kerja-kerja profesional di luar sana. Sekali lagi, terima kasih Bang Herlambang, Kak Alwi sudah bergabung bersama kita. Dan teman-teman, nanti kita akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya bersama saya Gufran Lamataha. Terima kasih, selamat menyaksikan.